Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah, yaitu beserta syarat sah sholat, terus ada makmum masbuk, dan juga tata cara sholat berjamaah. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, yang akan saya bahas pertama kali ini yaitu ada sholat berjamaah. Nah, apakah kalian tahu apa itu sholat berjamaah? Pasti kalian sebagai seorang muslim juga harus pernah melakukan yang namanya sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu walaupun hukumnya itu tidak wajib, tetapi sholat berjamaah itu adalah sangat dianjurkan. Nah, saya akan mendefinisikan sholat berjamaah itu apa. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya itu menjadi makmum. Nah, keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Nah, selanjutnya saya membahas tentang syarat sah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada imam. Harus pasti kalau sholat berjamaah itu yang harus diutamakan itu ada imam. Yang kedua itu ada makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi yang syarat kedua yaitu harus ada makmum. Sholat berjamaah sah apabila dipenuhi yaitu pertama ada imam, yang kedua itu ada makmum, yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi sholat berjamaah itu dilakukan dalam satu majelis. Walaupun misal rumah kita dekat dari masjid, terus kita berniat untuk sholat berjamaah, tapi itu kita melakukan di rumah kita, tapi itu namanya bukan sholat berjamaah, itu tidak sah. Nah, yang keempat itu ada sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmum itu harus mengikuti gerakan sholat dari imam. Nah, jika imam itu lalai dalam rokaat atau bacaan, makmum wajib mengingatkan. Nah, bagi orang laki-laki mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah dengan menepuk tangan gitu. Nah, syarat yang pertama yaitu ada imam. Imam itu adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Syarat-syarat yang menjadi imam itu yang pertama, imam mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang kedua yaitu imam dalam membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Yang ketiga yaitu imam harus berakal sehat. Yang keempat yaitu imam harus balik. Dan yang kelima, imam itu berada di posisi paling depan. Nah, yang kedua yaitu harus ada makmum. Syarat-syarat menjadi seorang makmum yaitu adalah makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang kedua yaitu posisi makmum itu harus berada di belakangnya imam. Yang ketiga yaitu hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misal imam sholat duhur, makmum juga harus sholat duhur. Nah, syarat sah sholat berjamaah yang ketiga yaitu ada sholat dikerjakan dalam satu majelis. Nah, walaupun kita rumahnya dekat dari masjid atau majelis, tetapi sholatnya itu tidak sah jika kita dalam rumah itu niatnya sholat berjamaah, tapi itu bukan dalam satu majelis. Nah, sholat berjamaah di sini yang dimaksud itu dalam satu tempat, dalam satu majelis.
Yang keempat yaitu sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Tadi udah dijelaskan bahwa ketika imam niat untuk sholat asar, jadi makmum itu harus mengikuti imam, yaitu sama-sama melakukan sholat asar. Tidak boleh bertentangan jika imam melakukan sholat asar dan makmum melakukan sholat duhur, itu tidak boleh. Yang boleh itu ketika imam melakukan sholat asar, makmum juga melakukan sholat asar. Nah teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang apa itu makmum masbuk. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama-sama di rakaat pertama. Lawan katanya yaitu adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian seluruh sholat berjamaah bersama dengan imam. Selanjutnya yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Bagaimana sih? Nah, selanjutnya kita akan membahas tata cara sholat berjamaah. Oke, kita sebagai seorang muslim itu wajib tahu gimana sih tata cara sholat berjamaah itu, tidak asal-asalan. Oke, tata cara sholat berjamaah yang pertama itu sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqomah. Jadi yang wajib adzan dan iqomah itu adalah laki-laki dan perempuan itu tidak. Yang kedua yaitu barisan shaf di depan diisi oleh laki-laki, sedangkan di belakang diisi dengan perempuan. Nah, ini ada ketentuan bahwa shafnya paling depan itu adalah shaf laki-laki, sedangkan yang di belakang laki-laki itu adalah perempuan. Tidak boleh kalau perempuan itu di depannya laki-laki, apalagi di depan imam gitu. Yang ketiga yaitu di dalam melaksanakan sholat seorang imam jahar, dan ada juga jadi seperti kita ya, ketika sholat maghrib itu imam melakukan bacaan suara dengan jahar atau yang namanya keras. Nah, ketika sholat duhur, asar gitu, imam itu tidak mengucapkan bacaan dengan jahar itu. Terus yang keempat itu ada makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, ini tadi udah dibahas ya, bahwa makmum itu tidak boleh melakukan gerakan mendahului imam. Jadi makmum itu harus tertib, harus mengikuti semua rangkaian dari awal sampai akhir itu mengikuti dengan imam. Nah, yang kelima itu setelah selesai imam membaca dzikir dan doa bersama-sama. Ya, setelah melakukan sholat itu kita melakukan dzikir, yaitu artinya meminta, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa sesuai dengan hajat-hajat kalian. Teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.